yang di rumah maupun yang di kelas, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya pembelajaran kita berlangsung dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini barokah untuk kehidupan kita semua. Amin. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Anak-anak yang sangat saya sayangi, pada kegiatan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang ketenagakerjaan. Materi ketenagakerjaan sudah selesai dan berlanjut di hari ini di materi awal, yaitu terkait dengan inflasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis tentang inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ya. Dan dalam keterampilannya, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menyajikan hasil analisis terkait inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, saya ingatkan pula, semalam hujan ya, semalam hujan. Oke, dalam kondisi kadang hujan, kadang panas, tetap saya ingatkan kalian untuk jaga kesehatan supaya kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas tetap bisa berlangsung dengan aman, sehat. Kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, sehingga virus COVID-19 yang masih ada di negara kita boleh kita lawan, begitu ya. Alhamdulillah untuk Kota Semarang sudah level 1. Semoga PPKM-nya hilang sehingga tidak ada level-level lagi, itu harapan kita bersama ya. 11 IPS 3 sudah vaksin semuanya kah? Sudah, alhamdulillah. Oke, saya berharap setelah vaksin kalian juga lebih aman, lebih siap di dalam melawan virus COVID-19, begitu ya. Baik anak-anak, selanjutnya saya share screen untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk presensi nanti sekalian saya di kegiatan tanya jawab sambil saya cek apakah kalian hadir atau tidak ya. Yang di rumah untuk saya share screen sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baik, sebetulnya materi secara normal adalah terkait dimulai dengan indeks harga ya. Sebetulnya kita akan membahas terkait indeks harga terlebih dahulu. Akan tetapi untuk di masa pandemi ini kurikulumnya untuk indeks harga itu sebagai pengayaan. Jadi boleh diberikan, boleh tidak. Yang minimalnya yang harus diberikan adalah terkait inflasi. Juga kebijakan moneter dan fiskal nanti ya. Nah, digabung itu. Akan tetapi nanti kita tetap akan membahas indeks harga saat kita juga membahas inflasi, begitu ya. Sambil kalian cermati apa yang saya sampaikan, kalian juga boleh lihat di modul kalian halaman 51 ya. Halaman 51 yaitu tentang inflasi. Baik, kalian sudah lihat gambar ini? Yang ini gambar apa? Bursa saham ya. Mungkin kalian
masih awam gitu ya terkait bursa saham di pasar modal. Ya, tidak apa-apa. Minimal kalian tahu, bolehlah buka-buka. Nanti kalau pas materi pasar modal, kelas 10 semester 2 itu nanti. Di materi pasar modal nanti saya ajak kalian untuk berselancar secara virtual gitu ya. Tentang pasar modal itu seperti apa. Ya minimal seperti ini. Bursa saham di pasar modal. Kemudian di sebelah kanan ada foto orang sedang bawa roti dan uang. Apa maksudnya? Apa yang boleh kalian tangkap dari gambar ini? Silakan, mungkin yang di rumah ataupun yang di sekolah bisa memberikan penjelasan. Roti apa ini ya? Mungkin kalian pernah mengalami yang gampang saja, kalau mungkin roti kalian tidak paham harganya. Mendoan, saya rasa kalau yang namanya mendoan, gorengan, tahu ya harganya ya. Harganya berapa kalau sekarang? 1.001 ya? Satunya 1.000. Dulu ada juga yang menjual 2.003. 2.000 dapat 3. Jadi taruhlah satu itu 750 begitu ya. Sebelumnya pula gorengan itu harganya boleh 500 rupiah. Sehingga taruhlah yang harga mendoan saja dari harga 500 kemudian naik menjadi 700 gitu ya. Naik lagi menjadi 1.000. Bahkan kalau kalian belinya di kafe itu bisa jadi 2.000 3.000 ya satunya. Atau 1.000 tapi ukurannya lebih kecil separohnya gitu ya. Nah, kondisi harga di mana harga barang itu naik secara terus-menerus, dan itu tidak hanya terjadi di Kota Semarang, tetapi di seluruh negara mengalami suatu kondisi di mana saat itu harga naik secara terus-menerus dan menyeluruh, itulah yang dinamakan inflasi. Bisa dipahami? Oke. Bolehlah salah satu menjelaskan tentang apa itu inflasi. Kalau begitu, apa itu inflasi? Mungkin yang di kelas atau yang di rumah, silakan boleh menjelaskan dari gambaran yang saya berikan tadi. Maka inflasi itu yang seperti apa? Silakan. Salah satu tunjuk jari atau oke, Mbak yang di kelas. Oke. Nama Mbak? Sidna. Oke, Sidna. Oke, Sidna, silakan. Baik, kalian yang di rumah maupun juga yang di kelas, tadi Sidna sudah menjawab bahwa inflasi adalah satu kondisi di mana barang naik secara terus-menerus dan menyeluruh, ya, terus-menerus dan menyeluruh. Kata kuncinya dua itu. Jadi tidak mungkin disebut inflasi kalau harganya naik hanya sehari dua hari. Itu bukan inflasi, ya. Tapi secara terus-menerus dan menyeluruh. Baik, saya kembali ke materi. Jadi kalau memang kita nanti mempelajari indeks harga, banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ya. Namun di materi inflasi juga nanti kita akan menghitung pula tentang besarnya laju inflasi. Nah, bagaimana kita mengatakan, mungkin kalian pernah dengar, baca juga ya di koran, bahwa inflasi itu saat ini sekian persen gitu kan. Tahun 20 inflasinya berapa persen? Ada yang tahu?
Kalau tahun 21 mungkin belum dihitung karena belum habis sampai Desember ya. 21 dihitungnya inflasi per bulanan. Bulanan juga ada. Nah, yang per tahun, inflasi tahun 20 ada berapa persen? Di Google. Boleh lihat di Google. Ada berapa persen? Inflasi tahun 20. Silakan ada Satu yang koma sudah enam menemukan. delapan persen, Bu. 1,8. Daren ya. Iya, Bu. Oke. Daren. Tesa izin ya. 1,68. Nah, dari mana kita menghitung bahwa inflasi itu 1,68? Kalian perhatikan di sini ada laju inflasi. Dihitung dari indeks harga periode tahun T, yang dihitung atau tahun T, tahun ini misalnya tahun 21, maka indeks harga periode tahun 21 dikurangi indeks harga tahun 20 karena tahun sebelumnya, gitu ya. Per indeks harga tahun sebelumnya kali 100%. Contoh, contoh ini, indeks harga bulan Juli tahun 15 sebesar 110 dan indeks harga bulan Agustus 2015 sebesar 112. Maka laju inflasi pada bulan Agustus 2015 dihitung, nah ini tahun yang Agustusnya 112, kemudian Julinya 110 per Juli 110 kali 100% sama dengan 1,82%. Gitu. Kalian bisa perhatikan pula di sini bagaimana laju inflasi dari tahun ke tahun. Ini tahun 2010, 2011, sampai 15 di sini. Naik turunnya laju inflasi. Sekitar tahun, oke, kalau kalian perhatikan di tabel ini, laju inflasi sangat tinggi. Terjadi di tahun berapa? ...2013 ya. 2013 itu laju inflasinya sangat tinggi. Sampai mencapai 8. Nah, kalau saat ini laju inflasi tahun 20 itu hanya 1,68%. Kalian bandingkan. Paling kecil ya dari mulai tahun 2010. Jadi tahun 2020 itu dalam 10 terakhir, berarti dalam 10 tahun terakhir inflasi tahun 20 itu inflasi yang paling rendah. Nah, terkait inflasi saya tidak akan membahas panjang lebar, saya tidak akan ceramah panjang lebar, saya hanya memberikan awalan itu ya. Nanti silakan kalian bikin kelompok untuk menjelaskan tentang inflasi. Juga terkait dengan kebijakan moneter ini dan fiskal. Saya bagi kelompoknya seperti ini. Itu saya tadi hanya awalan terkait inflasi itu seperti apa, cara menghitungnya bagaimana. Saya tidak akan ceramah panjang lebar ya. Selanjutnya nanti kalian bikin kelompok sambil saya lakukan presensi ya. Kelompoknya seperti ini.
Anak-anakku kelas 11 IPS 3, mungkin kalian sudah pernah mendengar sambil membuka file saya ya, mendengar terkait dengan profil pelajar Pancasila? Belum? Ya. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, ini adalah sebuah program pemerintah dari Kemdikbud yang eh, dilontarkan atau diberikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa? Siapa aja? Siapa? Bapak Nadiem Makarim. Ya. Terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam pembelajaran kita pada pagi ini, saya juga mengajak kalian untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Seperti apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 indikator terkait yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama beriman. Saya yakin kalian semuanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Adakah di kelas 11 IPS 3 yang tidak beriman? Semuanya beriman ya. Kemudian yang kedua, ciri profil pelajar Pancasila itu bertakwa kepada Tuhan. Saya yakin kalian semua juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian juga menjadi pelajar yang berakhlak mulia. Betul? Iya, Bu. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu yang bagaimana? Untuk kalian sebagai seorang pelajar. Coba, Rafael, menurutmu siswa yang berakhlak mulia itu yang seperti apa? Gimana, Mas? Saling menolong. Ya, boleh. Ada lagi. Restu. Nah, ini sambil saya lakukan presensi ya. Menghormati guru, Restu. Kemudian siapa Mas belakang? Surya. Saya centang yang sudah hadir. Rafael. Terus Restu. Surya, Mas. Menghormati sesama teman dan guru ya. Jadi berakhlak mulia itu sebuah profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian yang keempat, dia berkebinekaan global. Maksudnya bagaimana berkebinekaan global? Adama, ada? Aditya, Agung, Andika, Arya, Ada, Bu. Andika ada, Arya Bu. ya. Jadi menjadi profil pelajar yang berkebinekaan global. Yang bagaimana ya? Maaf Bu, kok suaranya kurang jelas Bu. Oh, suaranya belum sampai sana masih nggak terdengar. Sinyal Kalau saya agak sedikit nge-lag buka soalnya. masker begini, terdengar enggak? Oh, oke Sinyal lah. saya ada error Bu. Ya, terima ada apa-apa ya. Ya, oke. Ya. Jadi besok pagi kalian upacara kan Hari Sumpah Pemuda.
itu sebagai contoh juga pengejawantahan atau perwujudan dari berkebinekaan global ya. Karena kalian toleransi dengan teman-teman kalian yang berbeda suku agama, ya itu berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Saya rasa kalian juga semua bergotong royong ya. Lalu ya berikutnya mandiri. Mandiri. Mandiri, seperti misalnya saat ini Aulia adakah? Calista? Danang? Dila? Dila? Tadi ada saya lihat di Meet. Dila? Eli? Iya, Bu. Dila? Iya, Bu. Eli? Eli ada ya? Iya, Bu. Iya. Eli, Mbak Eli? Iya, Bu. Ada. Oke, ya mandiri ya. Jadi mandiri seperti Mbak Eli ini misalnya. Dia mau secara mandiri masuk ke Meet ya. Tidak usah pakai dioyai. Nah, saya hafal ini yang rajin masuk ke Meet ya. Tidak usah dioyai, ayo cepetan. Apalagi kadang harus saya japri, ayo masuk ke link begitu. Ya, terus contoh mandiri. Jadi begitu gurunya nge-share link di grup langsung siap masuk gitu ya. Kemudian bernalar kritis. Kalau ditanya langsung jawab gitu ya. Ferdian? Ferhat? Jadi nanti sambil saya bagi ya. Kelompok 1 dan 2 yaitu absen 1 sampai 12, tetapi kelompoknya 66 ya. Kelompoknya 6. Kelompoknya 66. Ini hanya kelompok tema saja. Untuk absen 1 sampai 12 itu nanti dapat tema inflasi. Jadi nanti menjelaskan terkait inflasi. Nah ini ya, menjelaskan terkait inflasi. Kemudian kelompok 3 dan 4 itu yang presensi 13 sampai 24. Itu nanti terkait kebijakan moneter yang dibahas. Kemudian 5 dan 6 yaitu absen 25 sampai 36, berarti yang ada di kelas saat ini ya. Yang sekarang ada di PTM terbatas, nanti membahas kebijakan fiskal. Ferdian ada? Ferhat ya, jadi nanti dari Adama sampai Ferdian ya. Nanti di materi inflasi. Kemudian mulai Ferhat, ada Ferhat? Francisca? Saya, Bu. Kapindo? Francisca ada? Oke, Kapindo? Kapindo? Lelia? Leonita? Leonita tadi sudah saya japri ini. Muhammad Diki? Ada, Bu. Oke, Diki. Di kebijakan moneter ya nanti ya, masih ya. Terima kasih. Muhammad Irfan? Muhammad Ridho? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Nadia? Oke, terima kasih. Nailus? Hadir, Bu. Halo Nailus? Oke. Iya, Bu. Kemudian Naili Widya? Oke. Dan Nur Setiani? Hadir, Bu. Oke. Itu nanti kalian bagian apa, Mbak? Mas? Kebijakan Materinya moneter. apa tadi? Kebijakan moneter. Oke, kemudian ya ada di kelas ini yang ada di kegiatan PTM terbatas mulai
Olivia, kemudian Priscilla, Rafael, ada ya, Restu ada, Sabila, oke, Sakti, Andika, kemudian Sofi, Surya, Aziz ada, Tesanolika sedang izin kegiatan survei, kemudian Yunita ada juga, dan Zidna. Oke. Ya, yang nanti kalian yang sedang PTM di sini dengan tema apa? Kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal. Nah, silakan nanti kalian cari informasi, boleh dengan membaca blog ini, kamu cari di internet, boleh. Boleh pula kalian dengan kelompok kalian membuka di modul, boleh. Buku paket atau buku pegangan siswa yang sudah dipinjami oleh perpus juga boleh kalian gunakan untuk membuat presentasi atau mind mapping. Presentasinya berupa mind mapping ya. Nanti kalian membuat mind mapping terkait dengan tema yang saya berikan. Tahukah mind mapping seperti apa? Mungkin boleh saya jelaskan lagi. Jadi seperti ini. Kayak peta konsep, tahu ya kalau peta konsep? Ya, seperti itu. Jadi membuat peta konsep, kamu buat gambar yang seperti apa tema yang saya berikan. Kalau yang di kelas, maka bisa langsung ketemu. Kalau yang di rumah, boleh nanti saya buatkan room untuk kalian membicarakan terkait materi. Nah, seperti juga di pembelajaran saya sebelumnya yang sudah kalian lakukan, nanti terkait mind mapping-nya, boleh kalian presentasikan dalam sebuah video. Jadi gambarnya nanti kamu bikin di lewat aplikasi TikTok boleh, lewat aplikasi video lainnya boleh, kemudian nanti diunggah di Instagram kalian. Salah satu ya, Instagram kalian salah satu. Kemudian jangan lupa add saya di Instagram saya, Agni Hapsari 3 ya. Instagram saya Agni Hapsari 3. Yang di sini boleh menggunakan ini buat diskusi. Forum ini untuk diskusi. Oh gitu, oke. Ya, nanti saya tambahkan. Nah. Silakan yang di sini boleh langsung bikin. Bu. Ya. Ya, Daran ya. Silakan. Maksudnya 66 itu berarti kayak absen 1 sampai 6, terus 7 sampai 12, seterusnya gitu kan? Iya, betul. Ya, Oh, kelompoknya iya, gitu. Absen 1 sampai 6, absen 7 sampai 12 begitu. Yang di sini duduknya kalian berurutan enggak? Enggak. Boleh berpindah dulu. Saya beri waktu 5 sampai 10 menit ya, 10 menit. Untuk berembuk.
Yang inflasi ya nanti akan membahas terkait dengan inflasi itu apa, jenis-jenis inflasi, kemudian dampaknya, cara mengatasinya, gitu. Kemudian yang kebijakan moneter, kalau di modulmu di bab 5 ya, di modulmu di bab 5 kebijakan moneter, ya nanti kalian akan membahas terkait dengan kebijakan moneter itu apa, tujuannya apa, seperti di modulmu halaman 64 itu. Kemudian yang fiskal, ya silakan membahas tentang kebijakan fiskal itu yang seperti apa, tujuannya, fungsinya, instrumennya, stabilisasi anggaran gitu. Hari ini mungkin kalian bagi tugas saja ya. Silakan untuk hari ini saya beri waktu 5 menit untuk bagi tugas. Si A bagian apa, si B apa, si C apa gitu saja. Nah, nanti pertemuan berikutnya pure untuk mengerjakan tugas ya. Tugas ini nanti mind mapping video dari mind mapping bisa dikumpulkan paling lambat minggu depan berarti ya. Hari Rabu depan. 11 IPS 3 berarti Rabu depan. Silakan hari ini kalian boleh chat di WA juga boleh untuk berembuk pembagian tugasnya. Silakan. Kalau untuk pembagian tugas 1 menit bisa kan? 1 atau 2 menit lagi selesai. Yang di kelas juga bisa pembagian tugas. Kamu bagian apa begitu. Silakan. Sudah dibagi? Halo? Yang di rumah sudah dibagi tugas kelompoknya? Daren, Arya? Iya Bu, mau saya Eli? bagi. Ya, sudah dibagi ya? Baik, kalau sudah, pembagian tugasnya boleh disimpan dulu, Mbak. Boleh pindah dulu. Selanjutnya, terkait materi hari ini, saya berikan 1 soal, atau mungkin ada pertanyaan dulu terkait inflasi yang tadi awal sudah saya sampaikan sebelum saya lanjut ke latihan soal. Tidak ada? Oke. Silakan dibuka modul kalian halaman 60. Baik yang di rumah juga ya. Dibuka modul kalian halaman 60. Untuk cek apakah kalian sudah memahami materi awal untuk inflasi hari ini.
Yang tidak punya modul, saya share screen soalnya. Ada yang sudah bisa menjawab? Ada yang sudah bisa menjawab? Coba saya jawab saya. Berapa jawabannya? Besarnya laju inflasi, saya baca lagi ya. Tingkat harga cabai di pasar pagi pada tahun 2017 sebesar 8.500.000 dan pada tahun 2018 sebesar 9.775. Besarnya laju inflasi pada tahun 2018 adalah berapa persen? Baik, saya tampilkan jawaban-jawaban kalian pada Jambot. Daren nyon jawab. Daren. Oh ya, Eli, Nur Setiani, dan Francisca. Keempatnya semua menjawab 15%. Terima kasih. Bagus sekali, sangat betul. Oke, aplaus deh untuk teman-temanmu yang sudah menjawab. Juga yang ada di kelas, terima kasih. Tadi Sidna juga sudah menjawab. Hasilnya 15%. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih untuk 11 IPS 3 untuk pembelajarannya hari ini. Soal yang saya berikan juga sudah kalian jawab dengan baik, benar tadi. Selanjutnya saya tutup dengan kegiatan refleksi. Baik, saya share link Jambotnya. Silakan kalian isi untuk refleksi pembelajaran hari ini, yaitu apa yang kamu dapat dari pembelajaran ekonomi hari ini. Terima kasih Andika, Daren. Kalian yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, ini saya tampilkan Andika dan Daren sudah mengisi Jambot tentang pembelajaran hari ini. Andika, inflasi itu harga naik terus-menerus dan menyeluruh. Oke, bagus. Daren, laju inflasi itu dihitung dengan membandingkan inflasi dari tahun ini dengan tahun sebelumnya per inflasi tahun sebelumnya kali 100%. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ya, baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kalian, dan pada pertemuan mendatang kita akan belajar secara asinkronis, yaitu dengan memberikan komentar atas video yang dibuat oleh teman-temanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.